Kenapa kitab suci yang lewat Nabi Muhammad itu tidak langsung ke umat Islam, tetapi nanti dikumpulkan oleh sahabat-sahabat. Terus sahabat-sahabat itu siapa sebenarnya? Itu yang membingungkan saya. Oke. Jadi gini Pak Anton, Al-Quran itu kalau yang kita pegang saat ini itu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Tapi kalau yang kita sebut sebagai Al-Quran ini dalam makna wahyu itu informasi dari Allah yang diberikan langsung dengan perantaraan para malaikat atau ditanamkan di dalam hati Rasulullah atau diberikan melalui mimpi. Ya, itu wahyu, informasi dari Allah. Berupa apa informasi itu? Ada perintah, ada larangan, ada cerita orang-orang terdahulu, ada kisah-kisah yang akan datang. Sesuatu yang Rasulullah itu tidak mungkin tahu sebagai manusia. Dia tidak mungkin tahu apa yang akan terjadi ke depan, apa yang pernah terjadi, dan apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dilarang Tuhan. Seharusnya dia tidak tahu kalau bukan Tuhan yang beritahukan. Silakan Pak Anton, kalau ada mau ditanyakan lagi, kita diskusi sambil berbagi informasi. Ya, memang ada sih, hanya saya sudah lupa mau tanya apa lagi. Apakah mau tanya tentang tata cara sholat di Muslim? Ya, Kalau Pak Anton nggak mau bertanya, saya menjelaskan tanpa Pak Anton bertanya nih, boleh nggak? benar ini. Ada satu nih yang saya lihat ketika sholat, Nah, itu. ada kasih assalamualaikum ke samping, ke kiri, atau ke kanan itu. Tapi walaupun tidak ada orang, tetap dibuat juga saya lihat. Nah, kira-kira bagaimana itu maksudnya? Jadi Pak Anton, Halo? Pak Anton, ya Pak Anton. Kita orang memang nggak ada Pak Anton, tapi dalam Islam itu kami percaya, kami itu dinaungi oleh malaikat ya. Malaikat itu bersama kami gitu. Apalagi ketika sholat, ada namanya malaikat pencatat amal soleh, amal soleh. Tapi kalau makna secara Islaminya saya tidak berani jawab sendiri ya. Saya harus menggunakan literatur, pandangan dari ulama saya, hikmah dari mengucapkan salam itu. Nah, saya harus merujuk kepada kalam ulama. Kalam ulama maksudnya adalah penjelasan para ulama. Tapi kalau Pak Anton bilang ini tidak ada orang, tapi kenapa salam kiri salam kanan? Ya memang manusia tidak ada, tapi kami percaya bahwa namanya setiap umat manusia itu ada malaikat di sekeliling dia, malaikat pencatat amal dan juga malaikat pelindung. Ketika saya pernah baca literatur itu ketika ketika umat Islam itu berbuat dosa, maka ada malaikat yang tidak berada di sampingnya, yaitu malaikat penjaga. Saya lupa itu literatur di mana saya baca. Nanti sorry ya, saya tidak mau asumsi. Nah, ibarat kata kalau dalam Kristen itu ketika seseorang berbuat jahat, maka Roh Kudus pergi meninggalkan dia. Kurang lebih begitu. Walaupun ini beda ya, sebenarnya beda banget. Tapi saya pernah baca literatur itu. Tapi nanti saya sampaikan ke Pak Anto. Saya cari dulu jurnal yang pernah saya simpan tentang hikmah-hikmah tentang gerakan sholat itu sama tentang keberadaan malaikat. Saya tidak mau asumsi pribadi, nanti berdosa saya gitu Pak Anton. Mungkin yang lain bisa menjawab dulu. Saya carikan dulu literaturnya. Ya, jadi mungkin saya menambahkan sedikit Bang Hos ya, sama Bang Ferry izin, sama Bang Kores. Bang Anton, masih monitor ke Bang Anton. Jadi sebab itulah kemudian kita diwajibkan berselawat kepada Nabi dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika kita mengucapkan salam ke arah kanan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu seperti yang dikasih tahu sama Uni Rifa, kepercayaannya orang Islam Bang Anton, kita ditatang oleh dua malaikat penjaga di sebelah kiri dan kanan kita. Dialah yang mencatat amal perbuatan yang baik kita, yang sebelah kiri akan mencatat amal perbuatan kita yang buruk. Itulah kiraman dan katibin. Yang apa yang saya dengar ya, tapi ini nanti diluruskan sama umat Islam yang lainnya, karena saya ini bukan penghafal Al-Quran begitu. Tapi itu yang saya pernah dengar. Sehingga kita memberikan salam kepadanya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu jami'ah rahimakumullah. Begitu. Nah, ternyata kalau Anda sudah bertanyakan tentang hal-hal solat, yang kemudian ada kewajiban di dalam Islam menghormati, karena itu perintah dari Allah, Bang Anton. Ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, kan gitu. Ucapkanlah salam kepada nabimu dan ucapkan salam juga kepada para malaikat. Itulah perintah dari Allah. Jadi sebab kami percaya ada malaikat yang menatang kita, yang menjaga kita, maka kita harus mengucapkan salam. Sebab itulah Islam bukan hanya lowongan kasih tanpa perbuatan, tetapi kami juga tahu eksistensi yang gaib sekalipun kami wajar memberikan salam karena mereka semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian kita harus berpikir, ya, menelaah dengan benar tentang mutlak kebenaran Tuhan. Yang mana yang benar dari Tuhan atau yang mana yang hanya diperintahkan diikuti melalui ajaran manusia. Karena tentu manusia boleh berubah firman-Nya, tetapi kalau firman Allah itu kekal dan abadi selama-lamanya. Sebab itulah tiada satupun manusia kemudian yang boleh membatalkan itu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah terdapat di Bible beberapa ayat yang 8 minimal kriteria Islam perbuat yang tidak boleh dihilangkan sehingga datangnya Islam untuk menjadi menyempurna. Sebaliknya, koloreng, rabana, kebaktian, ke gereja hari Minggu 25 Desember. Satu ayat ini Bang Anton tidak ada di Alkitab Anda. Kalau Anda bilang saya bohong, nanti Ustadz malam ini di samping kamu mencari kebenaran Islam, kamu juga boleh buka. Adakah yang saya sebutkan ini terdapat di Alkitab? Ternyata yang tidak menghilangkan tadi 8 kriteria tadi hanya ada dalam Islam. Itulah wajib berpuasa seperti Injil Matius 6 nomor 16. Begitulah kalau mati dikafani seperti Matius 27:59. Begitulah kemudian tidak boleh makan babi, Ulangan 14:8, 15:11, 7. Dan kemudian yang lainnya, Yesus disunat, Lukas 2:21. Karena dia itu menjalankan syariat ajaran dari Abraham dan anak keturunannya turun-temurun, karena itu adalah perjanjian Tuhan yang tidak boleh dihilangkan. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Imran 68, orang-orang yang dekat sekali dengan Abraham, dialah Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian umatnya tidak mengingkari semua perjanjian yang turun kepada Abraham, dan tidak ada kemudian diajarkan oleh para nabi menumbalkan Tuhan, darah Tuhan untuk dionsumsi atau diminum, dimakan darahnya untuk menjadi penebus dosa. Kalau kamu baca literasi sendiri dalam Bang Al-Hidayah. Sudah belum? Ya. Sedikit saja saya. Ya, saya ini Maksud saya itu Diberesin dulu Ya. lagi Bang Hidayah. Iya, Ototnya lanjut. Di bawah, buat ototnya yang di bawah jangan dulu kepanasan ya, jangan dulu kejang-kejang, dengerin dulu aja. Siapa tahu Iya, menjemput ya. Lanjut Bang. Sebab itulah di Yeskiel, Bang Anton, di Yeskiel 18 nomor 20. Di situ dikatakan, Yeskiel 18 nomor 20. Nanti kamu catat ya, tolong Bang Anton, dicatat satu-satu ayatnya. Saya juga takut kalau ini menjadi fitnah. Nanti kalau ada ayat yang salah, nanti boleh DM ke saya atau naik ke sini ke Komal ini, beritahukan ke host yang hari itu Al-Hidayah catat ayatnya itu salah. Di situ dikatakan, anak tidak menanggung dosa kesalahan bapaknya dan bapaknya tidak menanggung dosa ayahnya, anaknya. Siapa yang berdosa itu harus mati. Begitulah kata Yesus dalam Yohanes 8:34. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bahkan ternyata dalam literasi hadis pun ada yang pernah saya membaca dalam Sirah Nabawiyah, Islam itu digalakkan 70 kali memohon maaf kepada sesama. Suatu hari satu malam supaya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ini terdapat di dalam Yohanes, dalam Matius 18 nomor 22 sampai 23. Ketika Simon Petrus bertanya kepada Yesus, "Guru, berapa kalikah kami mengampuni ketika orang berbuat salah kepada kami atau saudara-saudara kami?" Maka jawab Yesus, "Maafkanlah sebanyak 7 kali, bahkan 70 kali sehari semalam. Kalau kau mau dosamu diampuni oleh Allah Bapa." Jadi inilah beberapa keterangan literasi Islam yang diajarkan ternyata ada di Bible. Yang sempurna itu hanya ada dalam Islam yang menyempurnakan ajaran-ajaran semua yang dari Tuhan yang tidak boleh dihilangkan. Silakan yang lain. Terima kasih Bang. Ya, saya masih menambahkan pertanyaan Pak Anton tentang salam tadi ya. Saya belum mampu tunjukkan jurnal ya Pak Anton, saya lupa nyimpannya di mana ya. Saya saking banyaknya file saya di handphone. Tapi sedikit mungkin yang bisa saya bagi dengan Pak Anton. Pak Anton perlu paham, Rasulullah Muhammad itu gelarnya itu adalah rahmatan lil alamin. Artinya adalah beliau itu pembawa rahmat untuk seluruh alam.
untuk seluruh alam ini bukan untuk manusia saja, tapi seluruh makhluk. Makanya kami ini selalu kalau dalam bahasanya orang Kristen itu merahmati. Kalau kami itu implementasi merahmati itu mengucapkan salam, assalamualaikum. Bahkan kalau kami lewat di hadapan kuburan, Pak. Ini kami lewat, saya ngajarin anak saya lewat depan kuburan. Anak saya itu paham betul apa yang mau disampaikan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bayangkan Pak Anton, pada mereka yang sudah terbujur kaku di dalam di dalam kuburan saja kami merahmati. Assalamualaikum ya ahli kubur. Apalagi kepada para malaikat yang menyertai kami setiap detik, setiap hari. Malaikat yang selalu mengawasi kami, bahkan kami percaya di sekeliling kami ini ada jin. Ya, kami percaya itu. Nah, yang saya pahami ketika kami mengucapkan salam itu bukti bahwa Islam ini ajaran rahmatan lil alamin, merahmati seluruh alam. Bagaimana kepada pohon kami berlaku untuk tidak dolim. Bahkan ketika berperang saja Pak Anton, kami tidak boleh nebang pohon sembarangan gitu loh. Bahkan bagaimana kami berlaku kepada hewan. Kami punya tata cara tutorial untuk menyembelih hewan agar mereka itu, Pak Anton bolehlah lihat bagaimana ketika hewan itu secara ilmu kejiwaan itu saya pernah lihat tonton itu di Discovery Channel atau saya lupa ya. Ditutup mata hewan itu ketika disembelih gitu. Begitu kami umat Islam ini diajarkan menjadi rahmatan lil alamin. Bukan hanya menjadi rahmat buat manusia saja, bahkan hewan pun. Makanya kami ketika ada hewan itu misalkannya membunuh cicak yang selalu dijadikan syubhat oleh orang Kristen, itu sekali banting harus mati. Kalau tidak usah lakukan. Tidak boleh. Kami tidak boleh membunuh untuk yang kami makan saja. Mohon maaf ya. Kami tidak berlaku bagi kami memukul hewan di dalam karung sampai terkaing-kaing untuk dimakan. Kami tidak boleh membunuh hewan dengan cara apa? Dengan cara ditusuk dari belakang kemudian dibiarkan dia hidup. Nauzubillah min dzalik. Tidak boleh kami begitu. Yang bahkannya untuk kami makan. Begitu kami diajarkan sama orang yang menjadi rahmatan lil alamin ini. Jadi kami ini, Nabi kami bergelar rahmatan lil alamin, itu implementasinya benar-benar terjadi dengan cara kami merahmatilah, menyampaikan salam untuk seluruh alam, bahkan kepada jin, kepada para malaikat, apalagi kepada Rasul kami gitu loh. Apalagi kepada para Nabi Ibrahim beserta keturunannya. Bahkan kalau kita bicara ketika kami sholat itu Pak, sebelum kami bersalam kanan dan kiri itu, kami sudah berdahulu bersalawat untuk Nabi Ibrahim dan keturunannya, dan baginda kami Nabi Muhammad SAW yang kami adalah umatnya, untuk sahabat dan keturunan beliau, bahkan untuk seluruh umat mukmin. Nah begitulah kami diajarkan Pak Anton. Ketika kami mendoakan dengan lisan, kami harus tunjukkan dengan perbuatan. Makanya orang Islam itu sebaik-baik orang Islam yang paling baik kepada tetangganya, sebaik-baik seorang suami yang paling baik kepada istrinya. Itu sebaik-baik manusia yang paling baik membayar hutang, sebaik-baik manusia yang paling baik membacakan Al-Quran dan mengajarkan. Jadi itu diajarkan kepada kami dulu Pak Anton. Tapi setelah ajaran itu diberikan, ketika kami tidak lakukan, maka konsekuensinya ada beda dengan ajaran kasih. Mohon maaf, saya harus melompat pagar ya. Dalam iman Kristen, kalian memang diajarkan ajaran kasih. Tapi saya tanya, bagaimana kalau umat Kristen tidak menjalankan ajaran kasih? Apa konsekuensinya? Kalau kalian bilang, oh masuk neraka Unirifah, ya sudah, kalau begitu buat apa Yesus mati di tiang salib? Dalam Islam tidak ada seperti itu. Kami mendapatkan konsekuensi apa yang kami lakukan. Baik yang kami lakukan, baik yang kami dapat. Buruk yang kami lakukan, buruk yang kami dapat. Sebiji sawi pun keburukan tetap dihitung. Sebiji sawi pun kebaikan tetap dihitung. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak Anton, kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan. Insya Allah saya coba carikan jawabannya. Bukan berarti jawaban itu datang dari saya, tapi saya coba carikan jawabannya. Makasih. Tadi kan ada sempat singgung soal memberi salam kepada malaikat sekeliling, juga memberi salam kepada Nabi Muhammad kan. Terus yang saya mau tanya ini, ya kalau memberi salam kepada malaikat, ya mungkin malaikat bisa mengerti bahasa manusia, bisa tahu karena malaikat mungkin berada di banyak tempat, atau jangan katakan malaikat, kalau Allah sendiri kan tidak ada batas ruang dan waktu.
Tetapi kalau memberi salam kepada Nabi, yang jelasnya Nabi kan tidak tahu siapa pribadi yang memberi salam, dia kan manusia. Oke. Jadi saya Paham. Mungkin saya potong saja biar cepat ya. Jadi salawat itu adalah permohonan kami kepada Allah yang maha mendengar, yang mengerti semua bahasa Pak Anton, untuk dicurahkan keselamatan, salam sejahtera kepada baginda Rasul. Artinya gini, saya titip salam itu kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Allah yang menyampaikan nanti kepada baginda Rasul gitu loh. Bukan saya ngomong sama Rasulullah, bukan. Jadi ketika saya menyanyi mungkin ya Nabi salam alaika, itu tuh saya berharap Allah dan para malaikatnya menyampaikan kepada baginda saya Rasulullah Muhammad SAW gitu, bahwa bukti bahwa saya mencintai beliau itu saya tunjukkan kepada Allah. Ya Allah, ini loh bukti saya mencintai Rasulullah, karena kalau beliau hidup sekarang saya pun tidak mampu juga memberikan apa-apa untuk beliau. Beliau tidak butuh harta, beliau tidak butuh pujian, karena beliau sendiri tidak suka orang yang memuji-muji beliau gitu ya. Tetapi yang beliau butuhkan apa? Bukti dengan mencintai beliau itu kami memuji Allah gitu loh. Memuji Allah bagaimana? Kami memohon kepada Allah. Ketika kami mengingat beliau, kami mohon kepada Allah. Ingat beliau, jadi bukan kami menggantikan beliau, maksudnya memuji-muji beliau, menggantikan posisi Allah dengan beliau, tidak. Tapi maksudnya dengan kami mengingat beliau, kami mencintai beliau, kami bermohon kepada Allah gitu loh. Jadi bukan kami bicara kepada baginda Rasul. Toh pun kalau ada yang ya Nabi meneriakkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, itu tuh kami tuh ibarat kata tuh gini Pak Anton, aku tuh lagi mencoba untuk Allah yang lihat gitu. Inilah ya Allah, aku mencintai nabimu, karena kami percaya bahwa Allah itu maha mendengar, maha melihat gitu loh. Jadi kami tuh mohon maaf, saya tuh lagi cari muka tuh sama Allah gitu loh, bukan sama manusia gitu. Gitu loh Pak Anton. Maksudnya itu kalau Tuhan kan Pak Anton percaya yang namanya bukan natur ya, hakikatnya Tuhan itu maha mendengar dan maha mengetahui kan. Sepakat nggak dengan saya dulu, maha mendengar dan maha mengetahui? Nah, jadi ketika kami melakukan sesuatu amalan soleh itu kami berharap tuh Allah yang menilai gitu loh, bukan baginda Rasul. Jadi gini Bang Anton, seperti yang Uni Rifa bilang ya, itu permohonan kami kepada Allah agar ajaran kasih itu tetap berlaku. Sebenarnya apa yang diucapkan salam itu ya, semuanya dalam bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kan bahasa Arab. Ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kan gitu ya. Ini wahai orang-orang yang beriman, ucapkan pula salam kepada nabimu dan para malaikat. Ini bahasa Arab. Al-Quran itu turun Bang Anton, itu dalam bahasa Arab. Dan ketika diucapkan oleh orang Indonesia, orang Inggris, orang Korea, orang Japan, siapapun mereka yang berbahasa asing di dunia ini, tetap satu kalimat yaitu bahasa Arab. Beda konteksnya dengan Bible. Yesus dalam bahasa Greek atau bahasa Aram, tiba-tiba Bible berbahasa Yunani, ada versi bahasa Inggris dan ada versi bahasa Melayu. Itu kira-kira yang mana yang difahami? Ya, jadi pengajaran salam itu disitulah kemudian penerangan daripada Islam bagaimana kita memuliakan sesama makhluk. Karena kita percaya dalam Islam malaikat itu juga adalah ciptaan Allah. Dan itulah salah satu kasihnya kepada kami manusia kepada umat ciptaan Allah yang lain. Sehingga kami diberikan salam, memberikan salam kepada mereka supaya doa permohonan kami itu kira-kira disampaikan oleh Allah dan malaikatnya kepada yang bersangkutan gitu. Bang Anton? bagaimana Pak? Sudah? Oh, mendengar Ya, nggak ini? yang ini bisa saya lanjut lagi. Ini kan ingin jadi begini. Saya jadi lupa ya anak-anak. Jadi lupa. Ini, Ya santai aja aduh Bang maaf, Anton. saya jadi lupa Sedikit lagi. Pak Anton, mohon maaf Pak Anton. Jangan gemeteran Pak Anton. Pak Anton, sedikit tambahan saya. Pak Anton ketika bertanya kepada kami bersalawat kepada para nabi itu sebenarnya diajarkan di dalam kitab Pak Anton itu. Baca Kejadian, pernyataan Tuhannya Bani Israel bilang begini, barang siapa yang merahmati Abraham maka aku merahmatinya, barang siapa yang mengutuk Abraham maka aku juga mengutuknya. Ada perintah untuk merahmati nabi-nabi terdahulu itu Pak Anton. Dan siapa yang melaksanakannya sampai sekarang Pak Anton? Lihat Pak Anton,
Apakah ada ketika teman-teman saya yang Kristen ini beribadah, apa mereka ada merahmati Abraham? Yang ada hanyalah apa? Mereka mengutuk Abraham dengan mengatakan bahwa Abraham itu pernah berzina dengan menikahi Hagar, budaknya Sarah. Karena dalam doktrin kekristenan, berpoligami itu adalah perzinahan. Nauzubillahi min dzalik. Siapa yang merahmati Abraham sampai sekarang? Kami umat Islam. Maka andailah kitab Kejadian itu benar sebuah nubuatan, barang siapa yang merahmati Abraham, aku Tuhan merahmatinya, maka kamilah yang merahmati Abraham yang tidak pernah memfitnah Nabi Ibrahim alaihissalam berzina dengan budak. Jadi Pak Anton, silakan Pak Anton sering baca Bible, Pak Anton pun akan menemukan kebenaran. Bukan kami mencari-cari kesalahan Bible, tidak. Tapi justru ketika Al-Quran menjelaskan apapun tentang tauhid, Bible membantu Al-Quran itu sendiri. Tapi kalau Pak Anton tidak percaya, tidak masalah. Kita buktikan saja gitu. Ada orang Kristen yang beribadah merahmati Abraham. Ya tunjukkan teman saya apa liturginya. Makasih. Ya, saya cuma mau supaya bisa tahu banyak ilmu, atau bisa tahu kebenaran. Nah, ini lagi saya mau tanya. Tadi saya sudah lupa lagi. Ini, begini, pertanyaan begini baru toh, tidak apa-apa kan? Silakan Bang. Begini, Assalamualaikum, kalau aku sudah masuk. Langsung. Waduh, Ah. lanjut. Iya ya, enggak, kalau begini, Brother Anton. ya begini, kalau bangsa Israel itu lewat Musa mendapat dua loh batu dari Gunung Sinai, itu yang setahu saya baca, tidak terlalu menghafal itu. Terus perintah itu kan mungkin menjadi sebagai pedoman jadi untuk ini kitab sucinya orang Israel. Terus di kitab suci orang Muslim, di kitab suci Islam kan lewat Nabi Muhammad. Yang saya jadi bingung itu, kenapa kitab suci yang lewat Nabi Muhammad itu tidak langsung ke umat Islam, tetapi nanti dikumpulkan oleh sahabat-sahabat. Terus sahabat-sahabat itu siapa sebenarnya? Itu yang membingungkan saya. Silakan pertanyaan. Oke, saya sedikit jawab. Ini terkait tentang Unik kajian nih, ulumul kita Quran. ingat dulu. Ya, Unik. Kita ikut pertanyaannya. Aku mau lebih detail biodatanya Pak Anton. Boleh ya, Unik? Silakan Pak Anton. ya boleh. Pak. Tapi pertanyaannya dijawab nanti itu. Pertanyaan itu tentang Ya, ulumul habis ini Quran kita itu jawab sangat pertanyaan akademis soal pertanyaannya. preservasi Al-Quran itu. Brother Anton tanya dulu ya. Brother Anton ini Kristen apa kalau Saya Kristen Pentakosta, Pak. Pantekosta. Terus ada ketarikan untuk mempelajari Islam itu kenapa? Apanya ini? Kurang dengar. Kalau Bisa diulangi, Pak. ada ketertarikan tanya-tanya tentang Islam itu kenapa? Apakah ada keinginan, ada keyakinan gitu? Ya ingin tahu saja. Begini Pak, kalau kita namanya keselamatan ini kan tidak tentu Pak. Tentang agama saya kah, saudara kah, kan kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu kebenaran, ya pasti kita akan selamat kan Pak. Kalau kita tidak tahu kan kita tidak mungkin selamat. Akan banyak tanya saja. Ya, jadi dia itu Oke. lagi belajar keislaman Bang Kores. Ini dia udah beberapa kali naik ke saya dan ngobrol ke saya. Insya Allah kalau ada izin dari Allah, insya Allah akan menerima kebenaran di dalam Islam. Saya belum bisa menyebutkan dia akan mualaf ya, belum bisa karena belum terjadi. Silakan Bang Kores lanjut. Oh ya nggak apa-apa. Ini sebelum kita akan menjawab pertanyaan, ketika kita sudah memberikan jawaban-jawaban dan itu memuaskan Pak Anton bersedia masuk Islam. Ya, kalau bersedia masuk Islam ya mungkin tidak lah, karena kita sudah dilahirkan di kalangan Kristen. Nah terus kalau masuk Islam, ya kecuali saya menikah lagi mungkin ya Pak. Artinya ketika saya tahu tentang ini kebenaran, saya dalam pikiran saya tidak ada negatif tentang Islam Pak. Kan begitu. Artinya apa yang kalau begitu. itu ya positif, yang dalam pemikiran saya kita kira-kira nanti begitu. Tapi daripada saya tidak tahu apa-apa kan saya akan menganggap ini agama yang tidak benar, ini bisa jadi kan.
Makanya saya ingin banyak tahu Pak. Kalau Oh, begitu. tidak sudi apa-apa menjelaskan ya tidak apa-apa lah Pak. Jangan marah. Sudi Pak, sudi sekali Enggak, malah. Pak Anton jujur gitu. Jadi kita mengajukan Pak Anton. Kita di sini akan mengajarkan. Sekarang kita kembali ke apa yang ditanyakan oleh Pak Anton mengenai kok zaman sahabat kumpulkan itu si Al-Qur'annya bukan oleh nabinya situ ya. Ya, Tafadhol Uniko. Ya, ini Ya. sesuai dengan kajian saya ya Pak Anton. Saya itu sudah ngambil 2 SKS ya tentang ulumul Quran dan ulumul hadis. Jadi Pak Anton, sahabat tadi Pak Anton bertanya, kenapa ke sahabat dikumpulkan sahabat, bukannya kita yang mengumpulkan, kan begitu ya pertanyaannya tadi. Coba dikoreksi dulu, benar nggak? Kalau saya tidak salah, Halo, apa yang ditanya sama Bang Anton, kenapa bukan sama Islam langsung tetapi melalui sahabat gitu. Ini senang. Lah iya makanya coba Pak Anton koreksi dulu apa yang saya pahami. Kenapa sahabat yang mengumpulkan, bukannya kita langsung yang mengumpulkan atau mendapatkan, begitu ya kira-kira? Kenapa tidak? Kenapa Nabi Muhammad kan punya umat. Nah, di saat itu pasti Nabi Muhammad punya pengikutnya. Apa yang dihambat dari Allah itu, dari Tuhan itu, misalnya isi Al-Quran itu, kenapa tidak langsung ke umat? Suaranya tenggelam-tenggelam Pak Anton. Mungkin ini, aku masih kurang jelas, ya, Bu. Tenggelam-tenggelam. Kang Kian Santang, apa cuman Sudah saya jelas? yang mendengarkannya tenggelam-tenggelam atau memang suara saya yang signalnya tidak beres? Sudah jelas, Kang ya, Kian Bu. Santang. Oke. Saya jelaskan dulu aja ya. Saya jelaskan dulu aja ya. Al-Qur'an itu apa dulu ya Pak Anton, boleh? Ya, boleh. Oke. Jadi gini Pak Anton. Al-Qur'an itu kalau yang kita pegang saat ini itu kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an. Tapi kalau yang kita sebut sebagai Al-Qur'an ini dalam makna wahyu ya. Wahyu itu informasi dari Allah yang diberikan langsung dengan perantaraan para malaikat atau ditanamkan di dalam hati Rasulullah atau diberikan melalui mimpi. Ya, itu wahyu, informasi dari Allah. Berupa apa informasi itu? Ada perintah, ada larangan, ada cerita orang-orang terdahulu, ada kisah-kisah yang akan datang. Sesuatu yang Rasulullah itu tidak mungkin tahu sebagai manusia. Dia tidak mungkin tahu apa yang akan terjadi ke depan, apa yang pernah terjadi, dan apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dilarang Tuhan. Seharusnya dia tidak tahu kalau bukan Tuhan yang beritahukan. Sepakat enggak dulu gitu? Ya, Nah, itu wahyu Pak Anton. Wahyu ini menurut para ulama kami yang saya punya kajiannya, bahwasanya menurut ulama wahyu adalah sesuatu yang diberikan, informasi dari Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan diberikan kepada orang pilihan. Jadi tidak semua orang dapat wahyu. Nah, orang yang mendapatkan wahyu ini digelari dengan nabi dan rasul. Nah, itu dia wahyu. Nah, wahyu ini berupa kalam Allah, yaitu perkataan Allah. Perkataan Allah ini ketika belum sampai kepada Rasulullah tidak berbentuk, tidak bersuara, karena merupakan kehendak Allah. Lalu ketika sampai di lisannya baginda Rasulullah Muhammad, dilafazkan oleh Rasulullah, bersuaralah dia, berbunyilah dia. Apa bunyinya? Salah satunya yang pertama kali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada lafaz yang keluar. Itu Allah bicara, lalu diulangi oleh Rasulullah. Contohnya analoginya begini. Saya bicara sama anak saya. Saya mau mengajarkan anak saya untuk meminta uang kepada saya. Saya ajarkan cara bicara yang baik. Saya bilang begini, ikuti ibu. Bu, minta uang bu. Nah, bukan saya yang minta uang kepada ibu lain, bukan. Tapi saya mengajarkan anak saya untuk mengucapkan kalimat yang saya inginkan untuk diucapkan sama anak saya. Nah, itulah dia kalamullah, yaitu wahyu. Nah, lalu siapa yang mendapatkan? Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada sahabat.
Sahabat ini siapa? Mereka yang hidup sejaman dengan Rasulullah. Lalu mereka diajarkan itu. Rasulullah mengucapkan, diulangi oleh sahabat, dihafalkan oleh sahabat. Sahabat mengingat, menghafal, lalu mengajarkan kembali kepada generasi setelahnya, yaitu anak-anak mereka, keturunan-keturunan setelah mereka yang disebut dengan tabi'in. Kenapa sahabatnya mengumpulkan pada waktu itu? Nah, ini saya sedikit ini ya. Jadi ketika Rasulullah hidup, sahabat tidak perlu untuk menuliskan wahyu, bukan menulis ya, menjadikan dia sebuah kitab, karena Rasulullah itu wahyunya turun selama beliau menjadi Rasul. Wahyu itu turun selama 23 tahun, Pak. Jadi tidak dibukukan dulu gitu loh, cuman dituliskan di lembaran-lembaran, ditulang-tulang, di kulit gitu. Misalkannya gini, Rasulullah hari ini dapat wahyu misalkannya, mengajarkan tentang berpuasa. Sahabat berkumpul di rumah beliau. Berapa ayat? Oh, 5 ayat. Turunnya di mana? Di Mekah. Lalu dituliskan oleh sahabat di sebuah lembaran. Nah, kenapa belum terbukukan pada waktu itu? Loh, kan Rasulullah masih hidup. Wahyu terakhir itu turun ketika Rasulullah mau wafat, Pak. Makanya setelah sahabat itu, Rasulullah setelah wafat baru dibukukan setelah zamannya sahabat beliau, yaitu siapa? Sahabat paling dekatnya Abu Bakar Siddiq. Itu jaraknya cuma sekitar 1 tahunan lah, nggak nyampe 1 tahunan, karena sahabat Abu Bakar Siddiq ini menjadi khalifah cuma 2 tahun. Nah, itu kenapa sahabatnya mengumpulkan? Kenapa bukan kami yang kumpulkan? Loh, kalau kami yang kumpulkan bahaya, Pak, bisa jadi bercampur dengan perkataan-perkataan orang. Makanya sahabat diberikan ilham oleh Allah. Jadi kami percaya ilham juga, Pak. Kami percaya sahabat itu seperti Sayyidina Umar Ibnu Khattab itu dapat ilham, seperti Sayyidina Ibnu Abbas itu punya didoakan oleh Rasulullah mendapatkan hikmah, bisa mentafsir Al-Quran. Begitu juga dengan sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pusat ilmu. Kami percaya kelebihan para sahabat Rasulullah. Jadi Rasulullah ini punya sahabat yang luar biasa, punya kelebihan seperti Zaid bin Sabit yang sangat pintar dan lagi muda pada waktu itu, bisa menulis bahasa Ibrani, bahasa Semitik lainnya gitu, diajarkan belajar bahasa lain gitu. Nah, jadi mereka yang mengumpulkan, Pak. Artinya apa yang kami dapatkan ini tuh benar-benar diajarkan Rasulullah, bukan diada-adakan orang setelah Rasulullah gitu loh. Kecuali gini, Pak, mohon maaf ya, saya komparasikan dengan Bible. Bible Anda ditulis oleh Lukas, sementara tidak ada satupun pernyataan dalam Bible sendiri Lukas pernah bertemu dengan Yesus. Bible Anda itu, surat-surat Paulus itu ditulis oleh Paulus yang tidak pernah satupun ketika Paulus hidup yang sejaman dengan Yesus tidak pernah bertemu Yesus, melainkan mengaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke surga. Bahkan di dalam banyak surat dia katakan, ini pendapatku. Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tapi pendapatku. Ini yang tidak terjadi kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah berpendapat sendiri tentang Al-Quran. Ketika ada masalah, Sayyidah Aisyah difitnah oleh orang, Rasulullah tidak langsung jawab, oh itu fitnah, tidak. Rasulullah menunggu wahyu dari Allah. Berdiam diri beliau beberapa lama untuk menunggu wahyu dari Allah, sampai pada akhirnya Allah turunkan wahyu bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, untuk membela kehormatan Sayyidah Aisyah. Artinya, Pak, beliau itu tidak mengada-ada sendiri gitu. Beliau menunggu wahyu dari Allah. Beliau menunggu malaikat Jibril mengajarkan. Ketika beliau sudah dapat, beliau ajarkan kepada sahabat. Sahabat dapat, diajarkan kepada setelahnya. Setelahnya dapat, diajarkan setelahnya. Ini yang disebut sanad, mata rantai pemberitahuan tentang informasi dari Allah. Tidak akan ada penambahan, tidak akan ada pengurangan, apalagi tidak ada yang menggonta-ganti wahyu itu. Maka Allah yang katakan, nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang turunkan Al-Quran, maka Allah yang menjaganya. Oh, apakah Allah turun menjaga, megang-megang Al-Quran? Bukan. Tapi dengan kekuasaan Allah menjadikan Al-Quran mudah dihafal. Bahkan, Pak, saya kemarin setor ayat 5 ayat. Berkali-kali saya dikoreksi, Pak, karena ra-nya kurang tebal. Bagaimana saya mau bisa mengganti Al-Quran, Pak? Ketika ra yang saya baca kurang tebal saja, saya dikoreksi sama saudara saya yang paham. Gimana mau mengganti satu huruf? Saya bilang, ra, oh tidak, jangan bergetar banyak.
Jangan bergetar sedikit, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Loh, membacanya saja itu tidak sesuai dengan kaidah, saya dikoreksi, apalagi mengganti satu huruf, Pak. Gempar dunia ini, Pak. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran. Nah, itu sedikit tentang Al-Quran, bukan sedikit ya, banyak. Sekarang Bapak bertanya lagi tentang jawaban saya, boleh ditanggapi atau pertanyaan baru. Monggo. Sebentar, Bang Kores, monitor Bang Kores. Bang Kores. Ya, Ya, di sini azan, saya maghrib dulu ya, Bang Kores lanjut ya. Ya, aku juga Aman ya? baru mau masuk azan. Mungkin sekitar 2 menit aku diam diri dulu karena pas azan. Mungkin dilanjut sama Akhina Al-Hidayah dan Bang Ferry juga kores dulu. Saya mau sholat dulu ya Pak Anton. Pak Anton silakan bertanya, insya Allah kami jawab. Ya, saya mau silakan, turun Bang Kores, ini ya. karena di sini mau maghrib. Tafadol akhir satam dan akhirun. Ya, tafadol yang maghrib gantian kita. Ya, Suara aku putus atau jelas sekarang? putus-putus Bang Kores. Oh, aduh, udah maghrib kian sana. Ya udah, Pak deh. Tapi boleh, boleh lah. Iya, yang maghrib Dibenerin dulu, tafadol. saya Nanti tunggu, ke maghrib Bang Kores. salam aja. Dibenerin dulu, Ya saya udah, tunggu. aku restart dulu ya. Aku Ya, restart sok. dulu. Ya, Satu Al-Hidayah menit. dilanjut dulu, Al-Hidayah. Iya, iya, iya. Bang Anton, sedikit saja Bang Anton ya dari saya ya. Saya tidak menambahi apa yang Uni Rifa karena beliau sudah menghuraikan semua tentang Al-Quran. Saya cuma mau bilang gini kepada Anda bahwa Al-Quran itu ketika Anda bilang tadi ada yang Anda bilang tadi itu kenapa bukan kepada umat Islam tetapi kepada para pengikut Rasulullah. Di dalam Al-Quran itu sendiri Bang Anton terdapat dalam surah Ali Imran 19, Inna dina innallahil Islam. Di dalam Al-Quran sendiri keterangan-keterangan umat Rasulullah sebagai Islam sudah ada. Di dalam surah Al Imran 85 ayatnya begini Bang Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, tidak diterima daripadanya dan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Di dalam surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini telah kusempurnakan agama Islam bagimu. Telah kucukupkan rahmat dan nikmatku di dalamnya dan kuridai agama Islam bagimu. Ini kalimat langsung daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Maka datang Al-Qur'an itu bukan untuk Rasulullah satu orang, bukan untuk para pengikutnya, tetapi di dalam surah Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa fatalinas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu melalui ajaran Rasulullah adalah pemberi rahmat kepada seluruh alam semesta. Nah sekarang kita di sini mudah-mudahan Bang Anton terus nanti mencari kebenaran. Karena jujur saya bilang Bang Anton, saya orang Malaysia, dulu saya juga Kristen Bang Anton. Saya masuk Islam cukup Bible yang mengislamkan saya. Saya tidak pernah berdebat dengan sesiapapun. Ternyata di Bible 8 kriteria pokok adalah Islam perbuat. Tetapi sebaliknya 4 sahaja yang saya tanya ke pendeta tidak ada jawabannya. Itulah dia koloreng, itulah dia kebaktian, itulah dia rabana, itulah dia 25 Desember kelahiran Yesus. Tidak ada di Alkitab. Apalagi konsep yang ada sekarang saya dengar keluar-keluar di TikTok, ada Tuhan itu 100% daging dan 100% mitos. Ini juga tidak ada Alkitabiah. Ada juga konsep yang saya dengar bahwa Tuhan itu Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus. Itu juga tidak ada dalam Alkitab. Jadi saya cuma mau bilang kepada Anda, Islam itu adalah rahmat kepada sekalian alam, termasuk antum dan saya, kalau Anda mudah-mudahan menerima Islam sebagai ajaran yang benar dari Tuhan. Karena seperti yang Uni Rifa jelaskan tadi, Al-Quran itu tidak diubah satu ayat. Karena itu wahyu dari Tuhan, maka di dalam Al-Quran kemudian ada ketetapan. Tidak sempurna iman kami orang Islam kalau tidak beriman kepada semua ajaran para nabi, termasuk juga sosok yang kami anggap Isa Al-Masih, yaitu Yesus yang kemudian dituhankan oleh orang Kristen. Semoga Allah memberi kamu hidayah. Karena di sini mau maghrib, saya izin pamit dulu, saya mau turun dulu. Bang Anton, saya mau bilang kepada Anda, nanti tanya ke pendetanya, minimal 4 kriteria ini tolong dicatat. Pertama, koloreng. Kedua, rabana. Ketiga, kebaktian. Keempat, 25 Desember kelahiran Yesus. Apakah kira-kira itu ada di Alkitab atau itu adalah buatan-buatannya orang-orang di gereja itu sendiri. Semoga kamu mendapat hidayah Allah, karena Islam itu adalah rahmat bagi Anda dan saya. Demikian host mungkin dari saya sama Uni Rifa sama Bang Ferry ya. Saya mohon maaf kalau ada salah katanya Bang Anton, kita yang diskusi santai aja.
Ambil yang hikmah yang baiknya karena itu adalah dari Tuhan. Yang buruknya itu adalah karena keterbatasan ilmu yang saya punya. Mungkin demikian host ya dari saya. Terima kasih atas kemalnya. Saya izin turun karena mau maghrib. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sudah. Itu tuh asik. Gimana? Suaranya bagus? Ya, saya sudah banyak mendengar tadi. Cuma yang sebenarnya yang dengar saya kan Pak? Iya, silakan. Dengar Pak? Ah, Dengar sehingga banget. saya tanya tadi, saya kan tidak tahu Pak. Saya pikirnya turunnya Al-Quran itu seperti turunnya dua loh batu kepada Musa di Gunung Sinai itu Pak ya, kalau untuk Musa yang terima dua loh batu di Gunung Sinai. Kira-kira saya pikir sama seperti itu, padahal beda. Artinya dari penjelasan tadi sudah saya simak Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaannya? Mumpung aku semangat banget jawabnya nih. Kasih kesempatan kepada yang lain juga Pak. Kalau saya dominan nanti kurang bagus Pak. Emang ada. Kebetulan Bapak aja di sini yang di atas, Pak Anton. Oh begitu. Kalau begitu Mandu itu kira-kira mandu, Bang Kores. Itu mandu tuh. kira-kira begini Pak. Kira-kira Bang Kores, kalau Iya, iya. daging itu mandu. Siap. Kalau Islam itu tidak makan daging babi sama daging anjing, itu kira-kira awalnya dari mana Pak sampai ada begitu? Ya, jadi Islam ini yang perlu dipahami oleh Brother Anton, kita itu penerus ajaran nabi-nabi begitu. Kalau Tuhan ini adalah maha awal dan maha akhir, maka segala hukum yang diberikannya pun akan konsisten begitu gitu. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang juga semua nabi-nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW nggak ada tuh yang makan babi. Sehingga kami meneruskan itu. Dan alhamdulillah Allah pun memberikan deklarasi perintahnya di dalam Al-Qur'an, terutama di surah Al-Maidah ayat 3 ya. Dan beberapa ayat lagi di dalamnya, di situ ada pelarangan untuk makan babi begitu. Iya. Kalau anjing juga yang sama Pak? Kayaknya Betul, bingung kalau ya, anjing pelarangannya di hadits. Rasulullah melarang kami untuk memakan binatang-binatang buas yang berkuku dan bertaring. Anjing kebetulan termasuk dari salah satunya.